Shalom kasih Kristus. Mari hari ini kita tetap semangat dan salam waktunya mengalami terobosan. Saya percaya saudara dan kita semua sudah banyak mengalami terobosan di setiap sisi kehidupan. Untuk itu, mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar lebih banyak lagi mengalami kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Untuk itu, miliki ketetapan hati untuk semakin setia dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Biarlah kesempatan ini kami gunakan sebaik mungkin untuk menerima kebenaran firman-Mu lewat renungan melekat dalam Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu dan membawa iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Sehingga kami mempunyai satu ketetapan lebih setia lagi di dalam Engkau. Tuhan, pimpin kami dan keluarga kami agar senantiasa menyukakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema ketetapan hati untuk setia. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Amsal 20 ayat 6. Demikian firman Tuhan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kekasih Kristus, memiliki ketetapan hati untuk setia, sesuatu yang tidak mudah dan itu harus mempunyai akar yang kuat sebagai dasar dan senantiasa harus dikalungkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Amsal 3 ayat 3 mengatakan, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kesetiaan adalah tindakan seseorang yang mengekspresikan perasaannya karena didasarkan oleh kasih. Maka, memiliki ketetapan hati untuk setia perlu dilatih setiap waktu. Karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu ataupun keadaan dan apapun tidak dapat membatasinya. Itulah sebabnya kesetiaan tidak akan datang dengan sendirinya. Kesetiaan merupakan suatu perjuangan dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Kesetiaan dalam perjanjian lama yaitu bahasa Ibrani emunah dan dalam perjanjian baru yaitu dalam bahasa Yunani pistos, di mana keduanya memiliki arti dan makna yang hampir sama yaitu kokoh. Secara kiasan berarti aman, loyal, setia atau penuh iman. Jadi untuk memiliki kesetiaan diperlukan ketetapan hati. Bila kita berbicara tentang setia, ada orang mengatakan mencari orang pintar pada masa kini sangat mudah kita jumpai. Mencari orang yang memiliki gelar akademik yang tinggi juga sangat gampang kita temui. Mencari orang kaya juga sangat gampang. Mencari orang sukses pun bisa begitu mudah kita temui. Demikian juga mencari orang baik mungkin mudah. Tetapi mencari orang yang setia sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami atau bagaikan mencari barang yang sangat langka. Amsal Salomo menuliskan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tercatat dalam Amsal 20 ayat 6. Kekasih Kristus, apakah pernyataan Salomo benar bahwa mencari orang yang setia itu terindikasi sulit untuk didapat? Saya berharap tidak berlaku bagi kita sekalipun kita akan terus berhadapan dengan masalah ini. Bahkan di antara kita sendiri pun mungkin sulit untuk setia. Padahal seharusnya tidak demikian. Karena kesetiaan merupakan salah satu kualitas utama untuk ada dalam diri orang percaya. Lihatlah pesan Paulus kepada Timotius. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tercatat dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Kasih Kristus, Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Sementara kita diminta untuk sedikit saja mengorbankan waktu, tenaga, kepintaran atau kemampuan. Untuk Tuhan begitu susah, bahkan banyak alasan dikemukakan. Padahal Tuhan tidak meminta untuk memberikan nyawa dalam mengiring Dia. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memberikan dirinya mati di kayu salib agar kita semua selamat. Tuhan Yesus telah membuktikan kesetiaannya sebagai wujud ketaatan untuk melakukan perintah Bapa dan menanggung segala beban dosa kita hingga mati di kayu salib.
mengingat apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan seharusnya kita memiliki ketetapan hati untuk setia. Dan hendaknya kita jangan hanya terus meminta hal-hal yang besar dan memohon agar terjadi terobosan hidup melalui doa-doa yang kita panjatkan. Tetapi hal-hal kecil saja dalam mengiring dan melayani Tuhan tidak dapat menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab. Bila demikian, jangan mengharapkan agar dikaruniakan mahkota kehidupan bila tidak setia. Dalam Wahyu 2 ayat 10c mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi penting sekali memiliki ketetapan hati untuk setia. Kesetiaan yang kita lakukan akan berubah besar, dan untuk mendapatkan hasil yang besar tentunya akan diuji dengan apa yang kita lakukan. Apakah kita akan setia saat diberi perkara kecil, di mana semuanya itu kita harus bertanggung jawab dan sanggup untuk mempertanggungjawabkannya. Dalam Matius 25 ayat 21 dan 23 mengatakan, "Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.' Untuk itu sejak sekarang mulailah memiliki ketetapan hati untuk setia, sekalipun itu baru perkara-perkara kecil. Sebab ketika ada sesuatu yang dipercayakan Tuhan, jangan melakukan dengan sembarang, tetapi lakukanlah dengan benar, dengan setia, dan percayalah Tuhan akan mempercayakan kita sesuatu yang lebih besar. Sebab Tuhan tidak sulit baginya untuk memberkati kita. Sekarang untuk apa lagi kita membuang-buang waktu? Bertindaklah dan ambillah sikap dengan memiliki ketetapan hati untuk setia. Dan hendaknya kita senantiasa mengingatnya bahwa setialah dari hal yang kecil, karena itu benih untuk menghasilkan yang besar. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pencerahan firman-Mu pada hari ini, di mana kami dibawa untuk lebih dalam lagi agar kami memiliki ketetapan hati untuk setia kepada-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami juga, di mana kesetiaan kami bukan diukur karena kami ingin meraih berkat seperti yang Kau janjikan dalam kehidupan kami, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, pimpin sekali lagi dan kuatkan hati pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk kami menjalani kebenaran firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.